halo anak-anak Surabaya yang hebat dan penuh semangat. Tentunya kita akan belajar kembali bersama Ibu dalam acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Halo anak-anak yang ikut Zoom meeting. Halo Justin, apa kabar? Halo. Suaranya, oh ya, selamat pagi, Tuhan memberkati. Oke, agar pelajaran hari ini berjalan dengan baik dan kita mendapat bimbingan dari Tuhan, maka mari kita awali dengan berdoa. Justin minta tolong untuk memimpin doa. Silahkan Justin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kok gak anu Mas? Kok gak anu? Ya. Sudah. Terima kasih Justin telah memimpin doa. Baik anak-anak, supaya kita lebih semangat di dalam belajar, mari kita memuji Tuhan dengan lagu Jalan Serta Yesus. Silakan berdiri. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kisah Musa. Anak-anak yang rajin sekolah minggu pasti ingat siapakah Musa itu. Musa adalah nabi yang dipilih oleh Allah untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Nah, bagaimana kita akan melihat terlebih dahulu, kita akan belajar dari gambar berikut ini. Anak-anak, lihat gambar apa ini? Lihat. Ya. Ini ada gambar rumah yang terendam oleh air. Peristiwa apakah itu? Apa Justin? Gak dengar suaranya. Apa Justin? Banjir. Betul, pinter. Ini adalah peristiwa banjir. Dan ini ada ibu yang di atas rumah berteriak, tolong, tolong. Dan ada tim penyelamat yang mengatakan, tenang Bu, kami akan datang untuk menolong. Nah, anak-anak, kalau kita lihat peristiwa banjir ini, bagaimana perasaanmu melihat peristiwa ini? Serta Bella, apa? Bagaimana perasaanmu? Bella, kalau melihat. Bagaimana Bella? Kalau kamu melihat, mengalami peristiwa banjir ini. Tentunya anak-anak kalau kita lihat banjir, kita merasa sedih karena dengan banjir akhirnya mereka kehilangan banyak harta, mereka juga kehilangan rumah. Nah,
Apa saja yang hilang dari korban banjir tadi? Ya harta, rumah, dan juga kadang ada yang keluarganya. Maka kita harus selalu menolong mereka. Apa yang kamu lakukan melihat para korban bencana alam? Bella, kok diam ya? Justin, apa yang kamu lakukan? Memberi bantuan. Oke, betul, memberi bantuan. Pernah kamu membantu sesamamu, Justin? Pernah. Apa yang kamu berikan? Apa yang pernah kamu berikan pada sesama? Membantu bencana alam. Apa, berupa apa? Apa? Bentuknya apa? Hah? Biasanya kemarin yang ada di sekolah gotong royong itu, ya, yang keikutsertaan membantu para COVID itu, penderita COVID-19 di Surabaya itu, di sekolah kan ada gerakan gotong royong. Nah, memberikan sembako, pinter, luar biasa. Ada juga teman kita yang memberikan uang. Nah, anak-anak, penderitaan itu dialami oleh manusia, semua orang. Pastinya ada beberapa hal yang membuat orang itu menderita. Ada yang karena alam, contohnya ini tadi, banjir, gunung meletus, gempa bumi, tsunami, dan sebagainya. Tapi juga ada bencana yang karena kelalaian manusia. Misalnya listriknya konslet, nah akhirnya menimbulkan kebakaran. Ini karena kelalaian manusia. Kecelakaan di jalan raya terjadi karena apa? Pengendaranya ngebut sehingga terjadilah kecelakaan dan korbannya mengalami menderita. Ada juga penderitaan yang disebabkan oleh orang lain. Misalnya seorang pekerja yang mengalami ketidakadilan, ada sewenang-wenang dari majikannya, dari perusahaan, sehingga mereka menderita. Nah, anak-anak, penderitaan adalah bagian hidup manusia. Sebagai orang beriman, kita tidak perlu takut. Kita harus percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Dan sebagai anak Tuhan, kita pun dipanggil untuk mau menjadi penolong bagi mereka yang menderita. Oke anak-anak, kita lanjutkan nanti, tetap setia dalam acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai anak-anak, jumpa lagi bersama Ibu dalam acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak, setelah kita tadi melihat bahwa penderitaan adalah bagian hidup yang tetap harus kita syukuri dan hendaknya mendatangkan iman yang lebih kuat untuk percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Maka mari kita lanjutkan pelajaran sekarang dengan pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, ini anak-anak ada gambar orang berdoa, ada gambar orang yang dibantu naik ke atas bukit, ada yang kebanjiran jalan, dan ada juga yang sedang menggendong anaknya sakit dibawa ke rumah sakit. Nah, pertanyaannya, tugasnya anak-anak nanti tuliskan doa permohonan agar Tuhan memberi kekuatan dan pertolongan. Tuliskan pertolongan yang dibutuhkan saat mengalami berbagai penderitaan. Tuliskan berbagai penderitaan yang dialami manusia. Jadi nanti siapkan, kerjakan di buku tugasnya masing-masing dan dikirimkan ke gurunya. Ya anak-anak, sekarang mari kita simak bersama video tentang Musa yang memimpin bangsa Israel
membebaskan bangsa Israel menyeberangi laut Teberau. Kita saksikan bersama. Mas, hilang. Videonya di ini diklik yang ininya. Ketika bangsa Israel di padang gurun, mereka dikejar oleh Raja Fir'aun dan tentara Mesir. Tiba-tiba ada Tuhan dalam tiang awan yang melindungi bangsa Israel. Lalu bangsa Israel pun berjalan meneruskan perjalanannya. Tetapi, mereka tidak bisa meneruskan perjalanan karena di depan mereka ada laut. Musa berkata kepada bangsa Israel bahwa Tuhan akan berperang untuk kamu. Tuhan memerintahkan agar Musa mengangkat tongkatnya. Dan Musa juga mengulurkan tangannya ke atas laut dan membelah air laut. Laut Tebesaru itu pun terbelah dan tengah laut itu menjadi tanah kering. Musa dan bangsa Israel berjalan di tengah laut dan ada tembok air di kanan kiri. Tiba-tiba tentara Mesir menyusul bangsa Israel, tetapi Tuhan membuat roda keretanya berjalan miring. Tentara Mesir takut dan mereka berbalik meninggalkan bangsa Israel. Tuhan berfirman kepada Musa agar mengulurkan tangannya supaya air laut kembali menutupnya. Air laut itu pun kembali menutup juga seluruh pasukan Fir'aun. Bangsa Israel bersukacita karena Tuhan telah menyelamatkan mereka. Oke anak-anak, kalian sudah menyaksikan video tentang peristiwa Musa yang membawa bangsa Israel menyeberangi laut Teberau menuju tanah terjanji. Nah, apa yang terjadi ketika Musa tadi mau menyeberang? Ayo, Priska, Rafa. Aku mau ke Anggila. Oh? Kapino, jawab. Apa, Castello? Apa? Halo, Justin mungkin? Laut terbelah. Jadi laut terbelah, betul, pinter, luar biasa. Kenapa laut kok bisa terbelah? Apa yang dipunya Musa? Tongkat. Jadi Musa diberi oleh Tuhan tongkat ajaib sebagai senjata untuk membantu bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, anak-anak, dengan tongkat itu Musa pun akhirnya bisa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, sehingga bangsa Israel dibebaskan dari penderitaan. Ada yang ingat tadi dalam video apa yang dikatakan Musa kepada bangsa Israel? Sudah ya? Ayo. Apa? Apa yang dikatakan? Halo. Rafa mungkin? Apa? Kok kurang dengar?
Justin mungkin? Sing iso Justin tok akhirnya. Oke, jadi Musa mengatakan Tuhan akan memimpin engkau, Tuhan yang akan menyelamatkan engkau. Anak-anak, Tuhan tetap mendampingi manusia mulai zaman para nabi sampai sekarang juga. Tuhan mendampingi kita. Maka jangan pernah meninggalkan Tuhan, jangan pernah melupakan Tuhan. Selalu bawa setiap persoalan, setiap masalah yang kita hadapi di dalam doa. Dan yakinlah Tuhan akan menolong. Tuhan akan membantu tepat pada waktunya. Sehingga ada sabda Tuhan yang mengatakan semua indah pada waktunya. Penderitaan anggaplah sebagai irama kehidupan yang memang harus dijalani untuk membangun iman, untuk mengajar kita lebih dekat dengan Tuhan, dan juga untuk mengajak kita refleksi supaya kita selalu setia kembali kepada Tuhan. Oke anak-anak, tetap setia, dan nanti kita lanjutkan dalam acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Halo anak-anak, tetap dalam acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Oke anak-anak, kita sudah melihat bagaimana Musa dengan kesabaran membimbing bangsa Israel mengantar menuju tanah perjanjian. Dan pesan bagi kita bahwa kita harus selalu setia kepada Tuhan. Anak-anak, untuk kita bersama, kita renungkan apakah saya berani membela teman yang dianiaya atau diperlakukan tidak adil. Seperti tadi Bu Rahel katakan, penderitaan itu macam-macam. Ada yang karena alam, karena kecerobohan manusia, dan juga karena orang lain. Contohnya ya ini, yang menganiaya temannya, mungkin di sekolah namanya malak itu apa itu ya, kadang-kadang kan anak yang nakal. Tapi saya yakin anak-anak Tuhan yang ikut pelajaran hari ini tidak ada yang nakal, semuanya baik dan senantiasa suka menolong sesama. Hari ini kita diajak untuk mau menolong, membantu, berbagi dengan sesama, sehingga hidup kita semakin bermanfaat. Penugasan, tulislah di bukumu orang-orang menderita karena bencana alam atau karena diperlakukan tidak adil. Kemudian tulislah pertolongan yang akan kamu lakukan untuk meringankan beban mereka. Minta tanda tangan orang tuamu, kemudian kirim ke gurumu. Nah, untuk mengerjakan tugas itu boleh dengan contoh tabel berikut ini. Jadi kolom pertama nomor, kolom kedua orang menderita, terus ketiga pertolongan yang akan kuberikan. Ini ada satu contoh di sini, misalnya yang menderita yaitu orang sakit. Nah, apa yang bisa kita berikan untuk orang sakit? Yaitu dengan menjenguk, mungkin bisa ditambahkan mendoakan atau membawakan makanan supaya sebagai bentuk asupan gizi. Nah, tuliskan nanti lain-lainnya ya. Contoh orang-orang yang menderita apa saja nanti kamu cari di buku ya, dan juga dikerjakan. Nah, rangkuman dari pelajaran hari ini, yang pertama, bahwa Raja Fir'aun, penguasa di Mesir, memperlakukan bangsa Israel sebagai budak. Sehingga Tuhan Allah merasa kasihan dan
menunjuk Musa untuk memimpin, membebaskan mereka keluar dari Mesir. Akhirnya Tuhan memilih Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Dengan pertolongan Tuhan, Musa mampu mengalahkan tentara Firaun yang kuat. Tadi ingat ya, tentara Firaun yang mengejar-ngejar, akhirnya pas Musa membelah laut Teberau dengan tongkatnya tadi. Ketika Musa berjalan di dalam air laut membentuk seperti tembok tadi, tentara Firaun masuk. Tapi setelah Musa sampai di tepi, tongkatnya diturunkan dan tenggelamlah semua tentara Firaun. Dari situ ada yang bisa kita petik maknanya, yaitu bahwa orang jahat pasti akan dikalahkan oleh Tuhan. Maka anak-anak jangan takut jadi orang baik. Harus berani jadi orang baik. Harus percaya bahwa Tuhan akan tetap menolong dan mendampingi kita. Berikutnya, Musa mengeringkan laut Teberau dengan cara mengangkat tongkatnya ke atas laut. Nah, sekarang ini masih banyak orang-orang menderita yang memerlukan pertolongan. Apalagi dunia sekarang sedang ditimpa atau mengalami musibah secara global, yaitu dengan adanya virus COVID-19 ya, virus COVID-19, sehingga banyak orang yang kehilangan keluarganya. Ada juga anak yang kehilangan orang tuanya, orang-orang tidak punya pekerjaan, banyak yang sakit, dan ini adalah penderitaan manusia. Nah, sebagai orang yang beriman, kita harus bersyukur karena kita masih diberi kesehatan. Tapi tidak hanya itu syukurnya, kita harus juga mau terlibat membantu mereka, meringankan beban orang-orang yang menderita. Seperti tadi yang dicontohkan, dengan membagi sembako, dengan mungkin memberi vitamin, obat-obatan, dengan juga mengirimi makanan, ya kan? Di daerah kita, saya kira anak-anak juga tahu, mereka yang isolasi mandiri pasti diberi makanan oleh para tetangganya. Nah, dari sini jelas bahwa dengan penderitaan ternyata justru mendatangkan persaudaraan, mendatangkan kepedulian bagi saudara-saudara, bagi para tetangga. Mungkin dulu tidak kenal tetangganya, tetapi karena sekarang ada tetangganya yang terdampak sehingga isolasi mandiri, anak-anak keluarganya akhirnya berbagi makanan dengan mereka. Nah, itu hal positif yang terjadi ketika ada penderitaan. Tuhan membutuhkan orang-orang yang bersedia menjadi penolong seperti Musa. Jadi anak-anak yang terkasih, anak-anak Tuhan dipanggil untuk mau peduli dengan sesamanya. Apa yang kita punya hanyalah sementara. Semuanya akan kembali kepada Tuhan. Maka jangan pernah takut memberi, karena Tuhan bersabda, jika engkau memberi, aku akan mengembalikannya 2 kali lipat. Jangan takut hilang, jangan takut tidak punya. Mintalah agar Tuhan memberimu kekuatan untuk menjadi pahlawan atau penolong seperti Musa. Situ. Nah, untuk diingat anak-anak harus diingat-ingat, sesungguhnya Tuhan memilih kita sebagai pembela orang-orang tertindas. Artinya anak-anak semua dipanggil untuk menjadi penolong bagi sesamanya. Jadi katakan pada dirimu, aku dipanggil Tuhan menjadi penolong. Aku dipanggil Tuhan menjadi penolong.
Baik anak-anak, mari kita akhiri dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, berilah kami keberanian untuk membela orang-orang yang dianiaya dan yang diperlakukan tidak adil. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Demikian anak-anak pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan anak-anak harus ingat bahwa kalian dipanggil untuk menjadi penolong. Jumpa kembali dalam pembelajaran berikutnya. Tetap setia dalam acara Belajar dari Rumah bersama Guruku.